Obrolan religi pagi, Pro 4 RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cimaju Tuan dan Puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali pagi hari ini untuk kebersamaan kita di program tetap kita bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru setiap 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 Jumat di pagi hari ini pukul 9 hingga pukul 9.55 waktu Indonesia Barat di program obrolan religi atau bincang religi. Adapun topik bincang kita pagi hari ini berkaitan dengan perkara-perkara pengundang bencana, perkara-perkara atau hal-hal yang dapat mendatangkan bencana. Bersama penyuluh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Al-Ustaz Dr. Dian Oka Putra MSc. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali bersama di program ini di obrolan religi atau bincang religi. Seperti biasa untuk Pacimanya Tuan dan Puan kaum muslimin yang menyimak dapat bergabung nanti di 0761236606 atau juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui layanan WhatsApp kita di 0811 7600 959 atau boleh menanggapinya melalui komen di laman Facebook Pro 4 Pekanbaru, yang mana bincangan ini juga kami siarkan secara langsung melalui kanal FB Pro 4 Pekanbaru. Baik Ustaz, silakan. Seperti biasa di sesi awal kita bersama Encik Tuan dan Puan, kita simak dulu uraian pengantar bersama Ustaz kita. Setelah itu nanti sesi 2 baru kita buka sesi tanya jawab atau interaktif. Ya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Encik-encik dan puan-puan dimanapun berada, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam sebuah acara yang bertolibul ilmu, ya, menuntut ilmu pada pagi hari ini, di hari yang berkah ini, di Sayyidul Ayyam. Nah, Allah pertemukan kita di pagi ini ketika Allah bangkitkan kita dari kematian kita yang tadi malam kita tertidur atasnya. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Encik-encik dan puan yang kami muliakan kan Allah tabaraka wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Juga berada di penghujung bulan Masehi 2025 yang insyaallah pertama, keberkahan pertama yang kita dapatkan adalah setelah Jumadil Akhir itu kita masuk bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang haram. Kemudian kita juga masuk pada tahun baru Masehi yang dimana bermulanya semua aktivitas kita. Maka hari ini ada kedukaan dan nestapa buat kita semua. Di penghujung tahun ini, duka dan nestapa hadir menyeliputi bangsa dan negeri ini, yakni hadirnya bencana yang terjadi dan musibah tersebut terjadi di negeri kita, yang terkhusus sekali di 3 daerah di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Maka hari ini kita mencoba bermuhasabah terhadapnya. Apa-apa yang menjadi bencana-bencana tersebut Allah hadirkan untuk kita. Allah merupakan pemberi nikmat yang besar buat kita. Kemudian kenapa kita seorang muslim terbesar di dunia, bangsa kita ini terbesar muslimnya, namun hampir setiap tahun, hampir setiap saat Allah hadirkan bencana buat kita. Nah, inilah menjadi introspeksi buat diri kita, menjadi muhasabah buat diri kita tentang apa-apa yang terjadi di negeri ini. Tentu saja tak lain dan tak bukan itu merupakan ulah dari tangan-tangan kita sendiri. Mungkin dari segi bencana alam itu terjadi karena faktor alam, faktor cuaca. Namun di atas itu semua,
Di atas itu semua ada ternyata bencana-bencana yang kita undang sendiri secara tidak langsung. Maka dalam kajian hari ini, obrolan hari ini, saya mengambil sebuah buku ya, dikarang oleh Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah menulis sebuah buku pada tahun 700 pada akhir Jumat pada Jumadil Akhir 833 Hijriah. Judul buku beliau tersebut adalah berjudul Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Buku ini menceritakan dari zaman Rasulullah SAW sampai dinasti Abbasiyah itu terjadi banyak bencana, dan bencana tersebut, musibah tersebut beliau kalkulasikan dalam 11 bencana. Bencana-bencana tersebut beliau kumpulkan bencana mana yang paling besar terjadi dari semuanya tersebut dari zaman Rasulullah sampai dinasti Abbasiyah. Ternyata beliau kumpulkan ada 11 bencana yang terjadi pada waktu itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya bencana atau musibah yang disebut Ta'un Syirwais yang merebak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa kota. Kemudian di zaman Umar radhiyallahu anhu ada musibahnya. Kemudian dinasti Muawiyah, kemudian dinasti Abbasiyah terjadi. Nah, benang lurus yang saya ambil, ternyata dalam buku tersebut diceritakan ternyata musibah bencana bukan kala terjadi hanya karena takdir Allah saja, tetapi juga ada undangan andil kita dalam mengundang bencana tersebut. Maka hari ini kita bicara, ya, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita mengambil sebuah hadis, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Asbabul Wurud hadis tersebut menceritakan bahwa setelah terjadinya bencana tersebut yang disebut dengan wabah Ta'un pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bergetar hati Rasulullah mengumpulkan para penduduk Muhajirin pada waktu itu di Madinah. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami lalu bersabda. Jadi dalam cerita tersebut Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk berkumpul di suatu tempat. Kemudian Rasulullah bersabda pada waktu itu setelah terjadinya wabah Ta'un tersebut, bencana Ta'un tersebut. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'saral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikukunna. Wahai golongan muhajirin, wahai penduduk muhajirin, 5 perkara apabila kalian mendapatkan bencana dan cobaan darinya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Artinya luar biasa, Rasulullah bergetar mengumpulkan para muhajirin pada waktu itu, berkumpul menyampaikan ada 5 perkara kata Rasulullah SAW yang ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian dan musibah pada waktu itu, bahkan termasuk bencana pada waktu itu, aku berlindung padanya kata Rasulullah SAW, dan semoga kalian tidak mengalaminya kata Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah SAW, apa-apa saja ya perkara-perkara tersebut yang Rasulullah takut akannya dan takut akannya tersebut, sehingga undangan tersebut, bencana tersebut hadir karena kita yang mengundang perkara-perkara tersebut. Nah, hingga bencana terjadi di negeri ini. Pertama kata Rasulullah SAW, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Kata Rasulullah, tidaklah zina merajalela di suatu kaum sampai mereka melakukannya terang-terangan. Kata Rasulullah SAW, illa fasha fihum ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madat. Kecuali akan merebak pula pada mereka wabah ta'un dan berbagai penyakit dan bencana yang belum pernah ada di masa sebelum mereka. Auzubillah semana uzubillah. Apa perkara pertama yang Rasulullah sampaikan yang terjadi dan mengundang bencana tersebut? Kata Rasulullah, zina merajalela dan terang-terangan terjadi. Kita pada hari ini, kecil-kecil dan puan-puan, pendengar RRI dimanapun berada, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang terjadi di negeri ini. Perzinahan terjadi, merajalela terang-terangan. Sekarang di generasi muda sekarang ada namanya living together. Apa itu? Hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
Dan mereka bangga atas itu semua. Mereka hidup serumah, kumpul kebo. Terang-terangan mereka sampaikan. Bahkan mereka punya anak, ada beberapa mereka punya anak. Kemudian ada namanya FWB, Friends with Benefits. Artinya pertemanan dengan nafsu. Alhamdulillah. Hanya sebuah pertemanan tapi didasari dengan perzinahan. Mereka bangga dengan itu semua. Mereka memamerkan. Yang lebih parahnya lagi, ya, itu terparah. Ada lagi pacaran yang didukung oleh keluarga. Nah, kemudian ada cara-cara perzinahan yang didukung oleh keluarga mereka, teman-teman mereka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kenapa akan terjadi bencana di negeri ini? Karena sedang mengundang incident keluarga sama-sama akan memuliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah. Di beberapa sekolah ada pernikahan, ada hamil di luar nikah. Apalagi kami di Kementerian Agama, saya di penyuluh agama, sering mendapat orang yang datang ke kantor tua, kemudian menanyakan mas presiden ingin menikah. Ternyata banyak mereka hamil di luar nikah. Alhamdulillah, bergetar hati ini. Penyebab pernikahan mereka hanya karena apa? Sudah hamil duluan, sudah zina duluan, baru ini menikah. Kenapa tak? Yeah. Kenapa selalu datang bencana di negeri ini? Ternyata kita yang mengundangnya. Nauzubillah. Kemudian saya sisipkan sebuah hadis. Ya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zahara fi qaumir riba waz zina. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka melakukan dengan terang-terangan fi qaumir riba waz zina, riba dan zina terang-terangan, illa ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla, melainkan halal bagi Allah menimpakan azabnya pada mereka. Ma'uzubillah. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Banyak pasar-pasar, banyak kondisi-kondisi yang kita seolah-olah perkara riba tersebut sangat mudah dikerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak memiliki uang yang cukup, akhirnya mereka kredit. Dan kredit tersebut didasari dengan akad ribawi. Ada bunga di antaranya. Sekarang ada namanya bangkeling. Tangga saya banyak kejadian sampai dia meminjam 1 juta, mereka harus terbayar 6 juta, 7 juta. Kemudian ada namanya pinjol. Na'udzubillah, yang pakai akad riba. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Pinjol saja sudah dilegalkan pada hari ini. Kalau kita scroll di internet tuh Pak Harun, teman-teman enci-enci dan puan-puan, banyak itu aplikasi-aplikasi yang menawarkan pinjaman-pinjaman 0,5, 0,6. Biasa, sudah legal. Kenapa tak Allah datangkan azab nih? Karena kita pelakunya. Kita mengundang perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asratis saati an yukillal ilmu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah bila ilmu syar'i, kata wa yazharul jahlu wa yazharuz zina, menjadi sedikit. Artinya apa? Kebodohan menggejala. Orang-orang bodoh, orang pintar dikucilkan, orang-orang bodoh diangkat sebagai orang-orang yang ahli ilmu. Kemudian ditinggalkannya ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang berketetapan dengan syariat Islam. Serta zina menyebar di mana-mana. Kemudian wa yakilla rijalu wa taksurun nisa. Dan jumlah pria sedikit, jumlah wanita banyak. Hatta yakunal li khamsina amra'atin al-kimu wahidun. Kemudian banyak sehingga seorang laki-laki mengayomi 50 orang wanita. Tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW. Pertama, ilmu syar'i, ilmu Islam itu dicabut, hilang, tidak ada orang lagi mau mencari ilmu agama. Kemudian kebodohan mengejelala, orang-orang pintar dikucilkan, orang-orang bodoh dijadikan panutan. Kemudian zina menyebar di mana-mana. Jumlah pria sedikit, jumlah wanita banyak. Kira-kira sudah banyak gak terjadi Pak Harun? Banyak. Alhamdulillah.
Itu tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, tadi ada zina, bodoh, ilmu syar'i, kemudian riba, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhizu bisinina wa siddatil maunah wa jawril sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran, mikyala wal mizana dan timbangan, illa ukhizu bisinina, kecuali mereka akan ditimpa kelaparan. Kanceklik, kita hidup di atas minyak, di bawah minyak, di tengah-tengah juga minyak, tapi harga minyak mahal. Nauzubillah. Kita hidup di mana beras di mana-mana, sawah di mana-mana, harga beras mahal. Sekarang banyak pelaku usaha bertanya, sekarang harga telur mahal, peternakan subur. Ternyata apa? Kata Rasulullah, mengurangi takaran dan timbangan. Banyak di pasar-pasar terjadi orang-orang yang berlaku curang, orang-orang yang mengurangi timbangan. Bahkan saya pernah mendapatkan pelaku ketika motor saya hampir kehabisan bensin. Saya minta, saya temui salah satu seorang tukang bensin di pinggir jalan. Ternyata dia mengaku, mungkin melihat saya seperti ini, dia mengaku, Pak, ini sudah dicampur oleh minyak tanah katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Susah katanya. Karena gini nggak untung. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di pinggir jalan sudah melakukan kecurangan, mengurangi timbangan. Tak ada kejujuran. Ya kalau azab datang di negeri ini ya biasa sudah. Kita yang undang. Bencana datang ya berarti kita nggak perlu kenapa ya Allah. Kami ini selalu ditimpa musibah. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, Allah tabaraka wa taala pernah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menghancurkan suatu kaum. Kemudian Jibril bertanya kepada Allah tabaraka wa taala, ya Allah, apa yakin ingin menghancurkan kaum tersebut? Ada satu orang soleh ya Allah, yang beribadah kepadamu, taat beribadah kepadamu ya Allah, selalu bermunajat, bersujud kepadamu ya Allah. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Hancurkan kaum tersebut, dan orang pertama yang diazab adalah orang soleh tersebut. Apa penyebabnya? Orang soleh tersebut diam ketika kemaksiatan terjadi di kampungnya. Orang-orang soleh tersebut diam, menutup mata ketika terjadi kemaksiatan. Nauzubillah bapak-bapak, encik-encik dan puan-puan, ketika kita lihat kemaksiatan di negeri ini, ketika kita lihat memang adanya hal-hal yang Allah murkai, tetapi kita diam, kita hanya bisa mengelus dada. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jikalau seandainya engkau melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Jikalau engkau tak sanggup, maka cegahlah dengan lisanmu. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Tangan kita tak bisa mencegah, lisan pun kita tak mampu berbuat. Tetapi ketika terjadi kemaksiatan di lingkungan kita, kita hanya bisa mengalus dada dan sibuk kita ke masjid. Makanya banyak orang-orang soleh pun ikut kena bencana, kena musibah. Kenapa? Dia sibuk sholat, 5 waktu, dia tahajud tak pernah putus, dia tak pernah tinggalkan umroh sekali sebulan, haji dia ikuti terus, beribadah rajin, tetapi kemaksiatan di lingkungannya dia diamkan. Nauzubillah. Akhirnya bencana datang, kemudian dia bertanya, ya Allah, kenapa terjadi bencana ini ya Allah? Maka jawabannya adalah ketika orang-orang soleh itu diam terhadap kemaksiatan-kemaksiatan di negeri ini, akhirnya dia mendapatkan mudarat dan mara bahaya dan bencana yang terjadi, musibah yang terjadi di negeri mereka. Maka bapak-bapak, encik-encik dan puan yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa ta'ala, ini pertama tadi apa? Zina terang-terangan, kemudian riba terang-terangan, kemudian orang bodoh dijadikan panutan, kemudian lelaki sedikit, perempuan banyak terjadi. Kemudian akhirnya apa? Orang-orang mengurangi timbangan, pedagang-pedagang curang, berlaku curang. Banyak nggak terjadi sekarang di negeri ini? Banyak Pak. Diamnya orang-orang soleh banyak nggak terjadi? Banyak Pak. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walau lal bahaimu lam yamturu.
Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka juga akan ditahan hujan dari langit, atau justru sebaliknya. Kalau bukan karena hewan yang berdoa minta hujan, maka tidak akan Allah turunkan hujan, kata Rasulullah SAW. Artinya apa, Pak? Banyak orang yang enggan membayar zakat pada hari ini. Setiap tahun jumlah mustahik itu bertambah. Jumlah muzaki itu semakin hari semakin menurun. Potensi zakat kita ini triliunan, tapi yang bisa diambil oleh Basnas itu hanya ratusan miliar. Kemana lagi yang lain? Mana? Ada seorang jemaah, bukan dibilang jemaah juga lah, seorang bertanya kepada saya, Ustaz, ya, tabungan saya itu 90 juta lebih, sudah berlaku 3 tahun. Kata Ustadz, ya Ustadz yang didengar, katanya wajib zakat. Betul nggak Ustadz? Betul, Bu. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya, apalagi 90 juta, itu sudah melebihi kadarnya, itu wajib zakat. Apa jawaban jemaah tersebut yang berprofesi sebagai seorang guru PNS yang pernah jadi kepala sekolah? Ustadz, kalau gitu habislah duit saya, setiap tahun dipotong 2,5%. Apa jawaban ibu tersebut? Habis duitnya 2,5% dipotong. Saya jawab, ya kalau ibu tak mau dipotong, ibu jadilah mustahik. Tak perlu ibu menjadi banyak tabungan ibu. Artinya apa? Enggan membayar zakat itu yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika menjabat menjadi khalifah pertama, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Karena apa? Orang-orang yang enggan membayar zakat tersebut, dia akan mendapatkan bencana, musibah, azab, dan kita, orang-orang soleh pun akan mendapatkan imbasnya dari bencana dan musibah tersebut. Orang-orang yang enggan berzakat tersebut. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walam yanqudu ahdallahi wa ahdar rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'aghazu ba'da ma fi aidihim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika mereka tidak menerapkan perjanjian Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikuasai musuh dari luar yang akan mengambil sebagian milik mereka. Harta-harta kita, hasil alam kita. Sekarang Pak, kemana perginya? Siapa yang mengeruk Pak? Apakah kita menikmatinya? Banyak, hanya segelintir kita menikmatinya Pak. Semuanya sudah habis di jalan. Karena apa? Karena kita. Kenapa? Kata Rasulullah, ketika mereka tidak menerapkan perjanjian Allah, maknanya tidak menerapkan syariat Islam, hukum Allah. Alhamdulillah, Indonesia negeri ini tidak ada pelarangan dalam menjalankan syariat agama. Tidak ada Pak. Justru kita sendiri yang melarang, kita sendiri yang menolak syariat-syariat tersebut diberlakukan. Kita tidak ada namanya pelarangan sholat, kita tidak ada namanya pelarangan untuk melaksanakan ibadah. Artinya apa? Kebebasan kita dalam menjalankan syariat Islam itu sangat luar biasa. Bahkan difasilitasi, haji kita difasilitasi, umroh kita difasilitasi, kemudian semua kita dibimbing, dibina. Banyak di negeri-negeri yang dibatasi ibadah-ibadah. Justru kita sendiri yang mengangkangi agama kita, yang mengangkangi perjanjian Allah, hukum-hukum Allah yang tidak kita terapkan Pak. Kita difasilitasi melakukan sistem akad sesuai syariah, tapi kita mengambil akad yang Allah larang, Allah riba. Kita difasilitasi pernikahan kita dengan negara, tapi artinya apa? Kita malah berlaku hukum perzinahan, kita ikuti kumpul kebo, padahal difasilitasi negara untuk nikah secara halal, ikatan secara halal dalam pernikahan. Tetapi kita justru mengambil yang Allah murkai. Nauzubillah, summa nauzubillah Pak. Inilah pentingnya kita bertaubat kepada Allah secara massal. Maka saya bilang, bertaubat itu taubat secara nasional sekarang. Kita terlalu banyak melakukan kemaksiatan hingga kita lupa kapan kita bertaubatnya. Jangan sampai azab Allah turunkan setiap tahun di negeri ini. Kita belum pernah mengerti ternyata apa penyebab bencana ini terjadi. Itu kan karena bencana alam, karena air, karena gunung yang tergerus, karena ini itu. Tapi kita tak melihat penyebab utamanya dari kita sendiri. Itu kan karena kerusakan alam, karena banjir yang curah hujan yang tinggi, karena BMKG seperti ini. Tidak Pak, tapi ada lagi dampak besarnya. Ternyata penyebab datangnya bencana tersebut karena ulah dan perilaku kita. Maka bapak-bapak yang kami
muliakan karena Allah tabaraka wa taala. Allah sampaikan kepada kita, kalau kita beriman, bertakwa kepadanya, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah sampaikan surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura wa amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakinna kadzdzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah tabaraka wa taala, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi Allah berikan keberkahan kalau kita beriman dan bertakwa, kita ikuti syariatnya, kita jalankan perintahnya, bertakwa kepadanya, mengerjakan apa-apa yang menjadi perintahnya, meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Allah turunkan keberkahan dari negeri ini. Kemudian ketika kita bermaksiat, kemudian kita melanggarnya, maka Allah siksa. Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini penyebab keempat terjadinya bencana di negeri ini, karena kita sendiri yang menyebabkan perkara tersebut terjadi. Kemudian dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yataghayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang diturunkan Allah, maka akan terjadi peperangan antara sesama mereka sendiri. Bapak yang kami muliakan, encik-encik dan puan-puan yang kami muliakan, apa kata Rasulullah? Ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, artinya apa? Ketika para pemimpin-pemimpin kita tidak menjalankan roda kepemimpinan yang Allah ridhoi, maka artinya apa? Dan tidak memilih apa yang diturunkan Allah, maka terjadi peperangan antar sesama. Perang kita banyak kan bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah, dan sesama kita saling adu domba. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, jikalau seandainya ada satu doa yang Allah ijabah untuk kita, maka doa tersebut harusnya kita berikan kepada para pemimpin kita. Artinya apa, Pak? Menjadi pemimpin itu berat. Ini banyak di antara kita, banyak ingin jadi pemimpin, tapi tak tahu cara memimpin. Akhirnya bagaimana? Tak terjalankan dengan sesuai hukum-hukum Allah, dengan Allah ridho atasnya. Maka demi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berikan kita keberkahan dari langit dan bumi atas asia alam kita, atas sumber daya kita. Maka mengelolanya adalah urusan penguasa kita. Maka penguasa yang tak cakap, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah kehancuran yang besar bagi kita semua. Maka semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Amin. Inilah 5 perkara terjadinya bencana di negeri ini. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Baik, Pak Jemaah tuan dan puan, demikian dari sesi pertama kita sudah sama-sama simak uraian perkara-perkara apa saja yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung nanti narasumber kita, Ustaz kita akan menyimpulkan secara singkat 1, 2, 3, 4, 5 perkara yang mendatangkan bencana. Namun sebelum itu kami persilakan untuk bergabung nanti di 0761236606 untuk bertanya di sesi interaktif. Kita lanjutkan setelah jeda. Ku sadari diri ini penuh dengan dosa. Ku sadari hidup ini penuh dengan hilang. Ku bertaubat padamu, mohon ampunanmu, hanya padamu ya Rabbi.
dari hidup ini penuh dengan hilang. Ku bertaubat padamu, mohon ampunanmu, hanya padamu ya Rabbi. Izinkan ku bertaubat padamu, berikanlah aku petunjukmu. Ku bersujud padamu, memohon ampunanmu, hanya kepadamu ya Allah. Izinkan ku bertaubat padamu, berikanlah aku petunjukmu. Ku bersujud padamu, memohon ampunanmu, hanya kepadamu ya Allah. Izinkan ku bertaubat padamu, berikanlah aku petunjukmu. Ku bersujud padamu, memohon ampunanmu, hanya kepadamu ya Allah. Mama, ada makan coklat ini boleh? Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya. Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau? Mau dong. Abang yang ini ya. Oke abang. Makasih adik. Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh. Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya. Iya bang, terima kasih abang. Sama-sama dek. Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi. Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Beto itu ditangkap semalam, Kak. Astagfirullahaladzim, otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap? Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Iyalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu. Gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu. Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya kak ya. Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi. RRI di udara bersama 4 berseri nama Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah. Baik, bagaimana itu perempuan 5 perkara 5 misalnya yang berdasarkan hadis Rasulullah pengundang bencana. Kita langsung persilakan penelpon yang akan bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan dengan Ibu Aini ya. Ya, Run. Ya, silakan dengan Ustaz kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ini sehat Bu? Bencana yang datang ini karena ulah kita ya Pak Ustaz ya. Iya Bu. Terlalu banyak dosa yang kita buat, lengkap sudah di dunia ini. Karena dosa kita datang bencana. Terlalu banyak dosa kita kan tak bisa Allah lagi menangisnya. Contohnya hutan tebang kan tanpa ada penguasa kita ya kan. Seenak-enaknya menebang hutan. Perusahaan banyak duit kan, yang banyak duit ini bela. Kalau masyarakat yang tak berduit ini kadang membakar sedikit aja masuk penjara. Kadang-kadang tak sengaja membakar kan, masuk penjara. Menobang hutan untuk bikin rumah, kadang-kadang dengar bunyi mesin sinso tuh, tangkap. Kalau perusahaan berapa ribu hektar hutan di Riau ini habis, tak ada diadili karena dia membagikan uang gitu. Jadi siapa yang bayar itulah yang dibela gitu. Zaman sekarang ini. Dan yang kedua, masalah judi online merajalela. Anak-anak istri merana dibiarkan oleh suaminya tanpa ada dikasih nafkah. Itu Pak Ustadz yang buat kadang-kadang bencana ini datang kan, Allah itu murka. Terlalu banyak dosa yang kita bikin. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang bersifat tidak adil. Perusahaan di tempat kita kadang-kadang penduduk yang dari Medan sana yang bekerja gitu. Sementara pribumi pernah dia susah nak makan gitu, tak dapat kerja. Kita kan ngasih uang, minta kerja aja nggak bisa. Itulah yang banyak zaman sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang dari Riau ini Pak Ustadz. Yang dibawain dari Medan, dari Jawa sana, entah dari mana tak tahu kita kan. Yang kita pribumi menonton lah. Anak-anak pribumi jadi kerja susah. Sampai kadang jauh anak pribumi bekerja. Di sana yang ada rezekinya yang mau menerima dia kan. Itu kan suatu kezaliman namanya Pak Ustaz. Itu kadang-kadang datang bencana, itu kadang-kadang terlalu banyak kali dosa yang kita bikin. Sesuai Allah memberi hukuman, memberi pelajaran kepada kita. Saya sangat perhatian kepada bencana-bencana alam yang menimpa negeri tetangga kita Pak Ustaz. Sedih sekali kita menengoknya. Belum lama kena tsunami, datang lagi ini bencana kan. Kadang-kadang itulah gimana lah kita ini untuk Pak Ustaz. Supaya kita ini kan berubah sifat itu sebagai penguasa, pemimpin, memperhatikan masyarakatnya kan bagaimana masyarakat bisa bekerja, makmur, bisa makan sempurna, bisa dia makan anak-anak istrinya. Kadang-kadang itulah yang susah kita mendapatkannya Pak Ustaz. Itu aja lah. Bu. Masukannya atau pertanyaan dari saya yang tidak bersekolah ini Pak Ustaz. Kita menengok dari pinggiran kan sangat kesian sekali. Semoga Allah melindungi negara kita ini Pak Ustaz, negeri kita ini dan segala bencana, segala musibah, segala yang buruk. Makasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Aini di Perawang. Kita silakan pelan-pelan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Harun. Ya, silakan Bu Surtini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Yang Ibu tanyakan begini ya, mengenai zina tadi. Ya maaf untuk kita sama semuanya ya. Pertanyaan Ibu begini. Mengenai zina yang tadi kan ratusan mungkin ribuan ya di dunia kita ini. Apakah itu orang-orang yang bilang bagaimana lah namanya tuh, tak kilau tuh, entah sengaja tak tahu kita ya, benar-benar tak tobat orang tuh Ustaz. Tobat dia benar-benar menyesal dia perbuatannya itu, menyesal dia puasa, dia rajin semuanya beribadat. Apakah orang-orang tersebut diampunkan dosanya itu Ustaz? Cuma itu aja yang Ibu tanyakan ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi kalau masih ada. Kalau tidak kita langsung jawab. Ya, kita langsung jawab dulu Ustaz. Baik, terima kasih tadi kepada Bu Aini ya, memberikan sedikit secara emosional. Beliau itu memang merasa kesedihan. Nasihat-nasihat yang diberikan beliau memang sangat luar biasa sekali.
Dan ini merupakan cara kita ya untuk memang terus berbenah terhadap apa-apa yang dilakukan. Maka apapun peran kita, maka Hasan al-Banna itu pernah menyampaikan nahnu du'at qabla kulli syai', bahwa kita adalah dai sebelum apapun profesi kita. Maka apapun profesi kita, maka kita harus berdakwah dengan dimanapun berada, baik itu ibu rumah tangga, baik itu sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang apapun pejabat sekalipun dakwah. Maka dakwah itulah yang menjadi tonggak utama dalam kemaslahatan diri ini, negeri ini, agar tidak terjadinya musibah. Maka diam-diamnya orang-orang soleh tersebutlah penyebab bencana. Tapi kalau kita masuk ke dalam ranah dakwah, maka ini adalah salah satu keniscayaan yang harus kita ambil perannya. Mengingatkan tetangga kita, lingkungan kita, keluarga kita, mengingatkan mereka akan taat kepada Allah. Itu bukannya dakwah. Maka diterima atau tidak diterimanya dakwah kita itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah bersaksi di hadapan Allah ketika terjadi kemaksiatan di negeri ini, ketika terjadi musibah terjadi di negeri ini, kemudian ada persaksian bahwa kita bisa bersaksi bahwa saya sudah pernah berdakwah ya Allah, saya sudah mengingatkan dia ya Allah, saya sudah mengingatkan mereka agar taat kepadamu ya Allah, menghindari kemaksiatan yang terjadi padamu ya Allah, maka saya berlepas diri atas itu semua. Maka inilah yang penting. Maka jangan sampai terkunci bibir kita, terikat tangan kita untuk ketika kita dapatnya melihat kemungkaran terjadi di negeri ini. Dan ini yang seharusnya menjadi penyesalan terbesar kita ketika kita sibuk ibadah tapi tak ada dakwah yang kita kerjakan, ketika kita sibuk beribadah di masjid, ketika kita sibuk dalam pribadi kita, dalam ketaatan kepada Allah, tapi tidak nampak pada kita. Ketika nampaknya kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita, kita mendiamkan dan mengunci mata kita, menutup mata kita, mengunci mulut kita dan mengingat tangan kita, dan kita hanya bisa mengelus dada terhadap kemaksiatan tersebut. Itulah yang paling lemah iman kita. Terima kasih kepada Bu Aini atas nasihatnya. Kemudian kepada Bu Surtini, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Ketika orang bertaubat. Ya, ketika pezina tersebut atau kemaksiatan, ada orang-orang ahli maksiat tersebut, ya, bertaubat kepada Allah, apakah Allah ampuni dosa-dosanya? Ibu-ibu, bapak-bapak, encik-encik dan puan-puan yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus memberikan dulu pandangan paradigma berpikir kita. Apa paradigma berpikir kita? Pertama, kita harus tahu dan paham, ya, pandangan siapa yang kita lihat? Pandangan Allah kah atau pandangan manusia? Pandangan manusia, ketika 1000 kebaikan kita berikan kepada dia, kepada manusia, kemudian kita dapati bahwa ada satu kesalahan kita yang kita perbuat, maka 1000 kebaikan tersebut akan hilang dengan satu keburukan yang kita berikan kepada mereka. Itu pandangan manusia. Tapi pandangan Allah berbeda, Bu. Ya, bapak-bapak, pandangan Allah ketika 1000 kemaksiatan, 1000 dosa yang kita lakukan, 1000 kesalahan yang kita lakukan, kemudian ada satu taubat yang kita minta kepada Allah, maka hilang semua kemaksiatan, dosa-dosa tersebut. Ketika satu taubat tersebut kita dapatkan ini, Bu, maka kita pilih pandangan Allah kata pandangan manusia. Pandangan Allah, 1000 kemaksiatan, 1000 kesalahan kita lakukan, tapi satu pertobatan kita perbuat, maka hilang dosa-dosa kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Tapi pandangan manusia, 1000 kebaikan pun kita lakukan, tapi ketika ada satu kesalahan yang kita perbuat kepadanya, maka hilang 1000 kebaikan tersebut dan beralih kepada satu kesalahan yang selalu diungkit-ungkit dan ingat-ingatnya. Itu yang pertama. Berarti artinya apa? Artinya sebagaimana banyak pun kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan perzinahan pun yang kita lakukan, nah, kemudian kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah pasti ampuni kita. Allah pasti ampuni kita. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa menilai amal dan ibadah Allah terima? Tak ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah kita ahli ibadah? Siapa yang bisa menjamin tadi kita sholat subuh Allah terima sholat subuh kita? Tidak ada yang bisa menjamin, bapak-bapak, ibu-ibu. Tak ada yang bisa menjamin. Puluhan tahun pun kita beribadah, tapi ternyata tak ada satu pun yang Allah terima. Nauzubillah. Tak ada yang tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang kami muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya ibadah yang kita lakukan itu haruslah kita kembalikan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ridho Allah lah yang kita kejar. Kalau seandainya semua amal ibadah tersebut dihitung, maka tak pernah adil Allah dalam memberikan penilaian pahala. Bagaimana kalau seandainya ahli maksiat tersebut, Bu? Ahli maksiat, hari-hari maksiat,
Tapi ketika satu hari di penghujung hidupnya dia bertaubat di hadapan Allah, kalaulah hitungan amal itu ada satupun amal ibadah yang dilakukannya, tapi satu hari sebelum kematiannya dia bertaubat, hilang semuanya dosa-dosanya, berganti dengan rahmat Allah. Maka inilah keberkahan yang kita inginkan. Maka mintalah kepada Allah rahmat Allah, dan ibadah yang kita lakukan tersebut semata-mata tak lain dan tak bukan hanya karena mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Itu tersebut ibu-ibu yang kami muliakan, Ibu Suhartini dan encik-encik dan puan-puan yang dimanapun kami berada. Baik, untuk 1 atau 2 menit penutup Ustaz, sekalian menjawab pertanyaan dari WhatsApp Pak Adi di Jalan Paus, Pak Adi Karma. Sebenarnya para pendosa, baik para pemimpin atau siapapun itu, mereka tidak tahu ya, di awal tadi mungkin kita tidak menyebut ketidaktahuan, tetapi hari ini banyak orang melakukan dosa dengan kesadaran, tahu salah. Para koruptor tahu itu dosa, para pelaku maksiat tahu dosa tapi tetap menganggap dosa itu biasa saja. Gimana sih? Baik, bapak-bapak, Pak Ade juga dan bapak-bapak, ibu, encik dan puan-puan pendengar setia RRI dimanapun berada, ada dalam tingkatan iman tersebut. Yang pertama adalah takwa. Takwa itu apa artinya? Mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Itu takwa. Jadi puncak tertinggi seorang hamba itu ketika dia bertakwa. Kemudian tingkatan yang kedua itu disebut dengan iman, hanya beriman tetapi tidak terlalu kuat dengan takwa. Kemudian tingkatan ketiga namanya muslim, seorang muslim yang mengerjakan perintah Allah itu hanya sekedarnya, seadanya, seupayanya saja. Kemudian tingkatan yang keempat itu disebut dengan orang-orang fasik. Inilah orang-orang fasik yang paling banyak terjadi di negeri ini. Apa itu fasik? Mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan tapi juga mengerjakan apa-apa yang Allah larang. Nah itu dia. Banyak orang beribadah, dia beribadah. Apakah koruptor tersebut tidak rajin ibadah? Banyak mungkin kita tengok video-videonya, konten-kontennya rajin ibadah, rajin sholat, kemudian pernah haji, tapi dia tetap melaksanakan kemaksiatan. Maka dia sudah berada di posisi orang-orang fasik, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, fasik ini artinya adalah orang yang sudah berada dalam jurang kemunafikan. Mungkin fasiknya malah selain fasik mungkin malah dibungkus munafik, Ustaz. Makanya begini mungkin gambaran kecilnya, mungkin dia korupsi 1 miliar, jadi menyumbang ke masjid 10 juta, 20 juta bagi jamaah itu kan besar. Seolah-olah dia orang dermawan, tapi dia yang di belakangnya wallahu alam. Makanya maksudnya adalah orang fasik itu adalah orang yang sudah berada di ujung jurang kemunafikan. Nauzubillah. Nah, hampir sedikit lagi orang-orang munafik. Nah, bapak-bapak, encik-encik, puan-puan yang kami muliakan karena Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Nah, maka dari itu adalah komitmen terbaik kita adalah jangan menjadi orang-orang fasik. Iya, apalagi jatuh kepada orang-orang munafik. Maka munafik itulah jurang tertinggi dari jurang terdalam dari orang muslim tersendiri. Iya. Kalaulah kita belum sampai pada predikat orang-orang takwa, setidaknya mungkin kita masih berada dalam prediksi orang-orang yang beriman, mengimani Allah dan masih taat kepada Allah. Kemudian mungkin di bawah kita orang-orang muslim masih berislam, kita mengakui keislaman kita, yang baik yang buruk masih bisa kita pilih mana yang baik yang buruk. Tapi ketika sudah masuk ke dalam fasik, maka posisinya itulah datangnya bencana yang terjadi di negeri ini ketika orang-orang fasik itu memimpin negeri ini. Masyarakat yang fasik tersebut hadir dalam gelombang masyarakat kita ini. Inilah yang terjadi di negeri ini ketika sudah kita hampir masuk dalam jurang kemunafikan. Maka bapak-bapak yang kami muliakan kan Allah tabaraka wa taala, maka tujuan kita adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Saling mengingatkan pada pemimpin kita, penguasa kita, lingkungan kita, orang sekitar kita untuk kebaikan, kesabaran, agar tetap menaati perintah Allah tabaraka dan menjadi puncak tertinggi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana tuan puan, waktu pula yang menyudahi kebersamaan kita di obrolan religi atau bincang religi pagi hari ini bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Dian Oka Putra. Insya Allah kita akan bersua kembali di lain kesempatan dan tema yang berbeda. Kita sudahi dengan doa penutup majelis. Wa naqallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Tak terasa, obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayar